Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Amira Zahra, mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Hukum semester 3, Universitas Muhammadiyah, Kota Bumi. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bab yang sangat penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa kita sebut KUHP, yaitu bab 6 tentang penyidikan. Penyidikan adalah bagian awal dari proses hukum pidana yang dimana kebenaran mulai diungkapkan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Bab ini mencangkup berbagai aturan yang mengatur bagaimana penyidik bekerja untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga fakta hukum yang relevan dapat diungkapkan dengan jelas. Proses penyelidikan ini seringkali menjadi perhatian publik, terutama dalam kasus-kasus besar. Oleh karena itu, pemahaman tentang tahap ini tidak hanya penting bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dengan memahami bagaimana penyidikan dilakukan, kita dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban yang berlaku baik bagi untuk tersangka, untuk korban maupun aparat penegak hukum. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengertian menurut KUHP, yang kedua adalah wewenang yang dimiliki oleh penyidik, yang ketiga adalah hak-hak tersangka selama proses penyidikan, yang keempat adalah penyidikan dari awal hingga akhir. Yang terakhir adalah tantangan dan kendala dalam proses penyidikan di Indonesia. Semoga melalui pembahasan ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya penyidikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga bagaimana proses ini dijalankan dengan profesionalisme dan menghormati hak asasi manusia. Yang pertama, mari kita bahas tentang apa sih itu penyidikan. Penyidikan merupakan istilah yang sering kita dengar dalam berita dan di dunia hukum. Namun, apa sebenarnya arti penyidikan? Dalam KUHP, penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Penting untuk dipahami bahwa penyidikan bertujuan mengungkapkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Bukan hanya berdasarkan pengakuan. Dalam penyidikan, penyidik bertugas mengumpulkan barang bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, hingga data digital. Proses ini harus dilakukan dengan cermat dan profesional agar keadilan tidak tercoreng. Selain itu, penyidikan harus dibedakan dari penyelidikan. Jika penyelidikan adalah tahap awal untuk mencari tahu suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan dilakukan setelah ada bukti awal yang cukup untuk memastikan tindak pidana terjadi dan mencari pelakunya. Contohnya dalam kasus pencurian, penyelidikan dimulai dengan laporan dari korban. Sementara penyidikan dilakukan dengan pemeriksaan barang bukti, saksi mata, hingga tersangka. Tahap penyidikan ini sangatlah penting karena kesalahan atau kelalaian pada tahap ini berdampak serius pada keadilan, termaksud kemungkinan adanya penangkapan orang yang tidak bersalah. Untuk karena itu, penyidik dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah wewenang penyidik. Setiap penyidik memiliki wewenang yang diatur secara jelas dalam KUHP. Wewenang ini diberikan untuk memastikan bahwa penyidikan dapat berjalan dengan efektif. Namun, tetap dalam batasan-batasan hukum. Berdasarkan pasal 7 KUHP, berikut adalah beberapa wewenang yang dimiliki oleh penyidik. Yang pertama adalah menerima laporan atau pengaduan. Ini adalah langkah awal dari penyidikan. Laporan yang diterima oleh penyidik harus diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Yang kedua adalah melakukan penangkapan. Penyidik memiliki wewenang untuk menangkap tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Namun, penangkapan ini harus sesuai dengan prosedur, seperti adanya surat perintah atau bukti permulaan yang kuat. Yang ketiga adalah melakukan penahanan. Penahanan dapat dilakukan jika tersangka dianggap berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Yang keempat adalah penggeledahan dan penyitaan. Untuk mencari barang bukti, penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat tertentu, termaksud rumah atau kantor. Penggeledahan ini harus berdasarkan surat izin dari pengadilan. Yang kelima, saksi dan tersangka. Penyidik dapat memanggil saksi atau tersangka untuk dimintai keterangan. Pemanggilan ini harus dilakukan secara resmi dan disertai surat pengadilan. Yang keenam, melakukan rekonstruksi. Penyidik juga dapat melakukan rekonstruksi untuk memastikan alur kejadian sesuai dengan fakta di lapangan. Semua wewenang ini diberikan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan lancar dan efektif. Namun, wewenang ini harus digunakan secara hati-hati, karena penyalahgunaan dapat berdampak buruk pada keadilan. Dan yang selanjutnya adalah hak tersangka selama penyidikan. Selama proses penyidikan, tersangka memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang. Hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Berikut beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka. Yang pertama, untuk segera diperiksa. Tersangka berhak diperiksa sesegera mungkin setelah ditangkap. Penundaan tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Yang kedua adalah hak mendapatkan bantuan hukum. Setiap tersangka berhak didampingi oleh pengacara selama proses penyidikan. Jika tersangka tidak mampu membayar pengacara, negara wajib menyediakan bantuan hukum secara gratis. Yang ketiga adalah hak untuk tidak dipaksa mengaku. Dalam pasal 52 KUHP melarang penggunaan kekerasan, ancaman, atau intimidasi untuk memaksa tersangka mengaku bersalah. Yang keempat adalah untuk diberitahu alasan penangkapan. Setiap tersangka harus diberitahu alasan penangkapannya secara jelas. Hal ini diatur dalam pasal 114 KUHP. Yang kelima adalah hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Meskipun tersangka diduga melakukan tindak pidana, mereka tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan manusiawi. Hak-hak ini menunjukkan bahwa meskipun penyidikan bertujuan untuk mencari kebenaran, hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar seseorang. Dan yang terakhir adalah tahapan penyidikan dan tantangan di Indonesia. Penyidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penerimaan laporan polisi. Tahap awal adalah penerimaan laporan dari masyarakat. Penyidik harus memverifikasi laporan ini sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, ada penangkapan dan penahanan. Setelah bukti awal ditemukan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Namun, kedua tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum ya. Yang ketiga adalah pengumpulan alat bukti. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan berbagai jenis bukti seperti keterangan saksi, dokumen, hingga barang bukti fisik. Yang keempat adalah penyusunan berkas perkara. Setelah bukti terkumpul, penyidik menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Namun, dalam praktiknya, penyidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia, tekanan dari pihak tertentu, dan kurangnya transparansi dalam beberapa kasus. Tantangan-tantangan ini harus diatasi untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa penyidikan adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses hukum pidana. Penyidikan bertujuan mengungkapkan kebenaran material dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.
Namun, perlu diingat bahwa penyidikan bukan hanya tentang mencari pelaku, tetapi juga tentang menghormati hak asasi manusia. Penyidik harus bekerja secara profesional dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang hukum acara pidana, khususnya terkait penyidikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.